Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Saya seorang istri, sudah ikut kajian 4 tahun, tetapi suami belum mau bergabung. Ketika ilmu yang saya dapatkan sebisa mungkin saya terapkan dan informasikan sedikit demi sedikit pada suami, tetapi suami tidak mau mendengar. Saya berusaha untuk tetap sabar dalam menghadapi sikap-sikapnya, walaupun terkadang menyakitkan ucapan-ucapannya. Ditambah suami kurang dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Lama-lama saya merasakan kejenuhan dan kehampaan dalam berumah tangga karena beda pandangan, sehingga muncul ingin berpisah. Solusi apakah yang terbaik untuk saya? Mohon nasihat dan tausiahnya, Ustaz. Solusi singkatnya ya. Mau solusi singkatnya? Ya sudah, kembali pada Allah dan Rasul. Pahami kembali tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Sakinah mawaddah warahmah. Dalam berumah tangga terkadang memang terjadi ketidakharmonisan. Lah sekarang qadarullah, istri sudah istiqomah ngaji dan mengamalkan hasil kaji, suaminya belum. Sekali lagi ya, namanya hidayah tidak bisa dipaksakan. Yang bisa merubah keadaan seseorang ya orang itu sendiri. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia merubah keadaannya sendiri. Kalau kita tidak suka ngaji, ya selamanya. Kalau tidak ingin berubah, ya selamanya tidak akan ngaji sampai mati wes. Allah enggak akan rubah kita. Maka, nah ini suaminya mendengarkan tidak. Kalau suaminya tidak mendengarkan, ya terus percuma. Tapi kalau suaminya mendengarkan, ya bersyukur, berarti suaminya sudah punya modal besar, yaitu suka mendengarkan, sehingga tidak menjadi golongan kelima. Kalau jadi golongan kelima, fatah lik, akan binasa. Ukhdu aliman au mustami'an, ukhdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, fala takunil khamis fatahlik. Jadilah kalian orang yang paham agama dan mengamalkan agama ini. Jadilah kalian orang yang gemar menjadi pembelajar agama ini. Jadilah kalian orang-orang yang senang mendengarkan ketika kebenaran agama diterang-terangkan. Jadilah kalian orang yang suka ketika melihat atau mendengar Quran dijelas-jelaskan. Fala takunil khamis, jangan jadi golongan kelima, fatahlik. Pasti akan hancur, akan binasa. Wis ora seneng, bagaimana mau mendengarkan wong tidak suka? Makanya kalau ada orang yang benci dengan MTA, itu curi-curi dengar, itu kalau ngomong benci itu bohong. Sebetulnya itu suka, belum tersampaikan. Sebetulnya cinta dengan MTA, karena yang didakwahkan Quran dan Sunnah. Tandanya dia tidak cinta, tidak akan curi-curi dengar. Ini mencuri-curi dengar kajian di MTA, dirungokke terus. Kupingnya panas ya tetap dirungokke terus. Hatinya panas tetap dirungokke terus. Itu aslinya cinta. Itu aslinya cinta. Kalau mengatakan benci itu bohong. Kalau benci tidak mungkin mendengarkan. Itu aslinya cinta, cuma belum tersampaikan, sehingga masih bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena fitrah manusia itu hakikatnya itu cinta pada kebenaran agama Allah. Nah, ibu ya, kalau suaminya mendengarkan,
Atau kalau tidak mendengarkan, maka ibu nanti bisa tunjukkan pada suami tujuan dari berumah tangga. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Akan ada potensi besar ketika ibu bawa ayat itu di hadapan suami, suami akan marah, rasa ayat-ayatan. Mesti akan ditolak dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk diterima. Namun demikian tetap bersabar, terus sampaikan. Kalau pas lagi hatinya senang, tenang, nyaman, coba sampaikan. Kalau lagi gelisah ini marah, jangan disampaikan. Ya zauji, wahai suamiku sayang, padahal lagi nesu, bar di PHK. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Allah berfirman, wahai suamiku sayang. Tujuan dari pernikahan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Mohon perhatikan wahai suamiku. Apakah kamu punya mata? Nesu no. Apakah kamu punya telinga wahai suamiku? Rungok no. Nesu sudah. Ya tambah marah. Maka dilihat kembali ya. Dan didoakan. Panjenengan sebagai istri hanya bisa menyampaikan secara bertahap. Apakah suami terbuka hatinya atau tidak, itu urusan suami dengan Allah. Kewajiban jenengan sebagai istri hanya menyampaikan. Adapun diterima atau tidak, itu sudah urusan suami dengan Allah. Wa ma'ala rasulina illal balagul mubin. Kewajiban Rasul itu hanya tabligh, menyampaikan kebenaran agama Allah dengan gamblang dan jelas. Termasuk menyampaikan tujuan pernikahan dari Allah ini. Sampaikan dengan gamblang dan jelas. Kalau dia muslim, ingat laki-laki, suami muslim, dia punya kewajiban. Kewajiban suami itu hak istri. Istri juga punya kewajiban. Kewajiban istri itu menjadi hak suami. Ini tidak bisa tertunaikan kalau dalam rumah tangga itu tidak ada bimbingan dari Allah. Ini tidak bisa terwujud kalau dalam rumah tangga itu tidak tegak aturan-aturan agama Allah. Ini tidak mungkin terwujud kalau rumah tangga itu jauh dari tujuan pernikahan yang Allah tetapkan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kalau ibu merasa memang suami tidak mau berubah, sehingga tidak bisa menunaikan kewajibannya, dan hukum-hukum Allah tidak tegak, nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah tidak tegak dalam rumah tangga itu, kalau ibu memang menginginkan khulu', ya tidak ada dosa. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Jika kalian khawatir bahwa keduanya yaitu suami istri tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha 'alaihima. Tidak ada dosa bagi keduanya fi maftadat bih, dengan tebusan yang dibayarkan istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan. Mengembalikan mahar, membayar iwat, tebusan, mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya, maka tidak ada dosa. Namun sebelum itu, coba diusahakan berbicara, bercengkrama dengan hati yang bening, kepala dingin, dengan penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, penuh rasa kasih. 4 mata antara suami dan istri. Wahai suamiku sayang, kamu sebagai pemimpin dalam rumah tangga ini, mau dibawa kemana rumah tangga ini? Tentu kalau menurut Islam, rumah tangga kita ini tentu harusnya panjenengan bawa menuju keridhaan Allah. Harusnya panjenengan menggandeng saya, menggandeng anak-anak, membimbing saya, membimbing anak-anak untuk menuju keridhaan Allah.
Tetapi sudahkah panjenengan wahai suamiku sayang melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban panjenengan? Dan sudahkah seharusnya saya melakukan kewajiban sebagai istri? Mari kita berbicara dengan Quran, berbicara dengan sunnah, berbicara dengan keimanan dan ketakwaan. Jangan bicara dengan hawa nafsu dan ego. Mari kita bicara kebenaran, jangan bicara pembenaran. Nah begitu, mudah-mudahan dengan mengharap ridha Allah akan turun taufik dari Allah, sehingga dalam rumah tangga itu akan harmonis. Ada masalah tidak harmonis, selesai karena rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya taslim. Dengan begitu akan tenang hati. Menjalani kehidupan rumah tangga itu betul-betul baiti jannati, bukan baiti nari. Jadi rumahku surgaku, adem, sejuk, nyaman. Bukan baiti nari, rumahku nerakaku. Suami pulang, istrinya merasa gerah, alah dadak mulai barang. Suami melihat istrinya juga merasa nek, bosan dan lain sebagainya. Wis kaya neraka itu. Tidak harmonis, tidak ini. Naudzubillah. Selain itu mohon pada Allah. Mohon pada Allah diberi taufik dan pertolongan dalam rumah tangga ibu. Insya Allah, kalau Allah sudah turunkan pertolongan dan taufiknya, rumah tangga itu akan baik-baik saja. Everything will be okay. Kullu syai' thayyib insyaallah. Ada lagi?